Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih dilapangkan dan dimudahkan untuk kembali duduk hadir pada majelis dari majelis ilmu. Satu keadaan yang nama-nama kita senantiasa dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallahu indah. Orang-orang yang duduk hadir pada majelis ilmu, kata Nabi, maka setiap nama-nama mereka itu disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat. Dan ini salah satu fadilah keutamaan yang sangat besar, karena ketika seseorang terkenal pada penduduk langit, maka segala urusannya, khususnya nanti pada kehidupan akhirat, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia, nama pian disebutkan di stasiun televisi misalnya, RI1 bikin pengumuman, fulan ini orang baik misalnya, se-Indonesiaan tahu. Itu kira-kira rekaman TV itu kita simpan di mana? Jangankan yang rekaman TV, RI1 WA bian misalnya, RI1 presiden mau WA bian, ikam ini orang baik ya. Itu WA itu kira-kira kada dihapus tahunan. Nih aku pernah di WA Jokowi ya. Ini antar manusia, dan Jokowi pasti punya dosa. Bagaimana ketika dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia? Masalahnya adalah semua atau mayoritas ganjaran pahala dia tidak cash. Dia pakainya BG, biliat, giro, cairnya di akhirat. Ini yang ada, dan ini tantangan kita. Karena kalau semua pahala itu cash, tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan. Contoh misalnya, siapa yang melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, kata Rasulullah, dia dapatkan dunia dan seisinya. Jangankan dunia dan seisinya, kalau seandainya pahalanya itu cash, siapa yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat dapat baras misalnya 10 kilo, langsung dibariakan, itu mayoritas orang akan berpikir qobliyah subuh sudah. Ini baru baras nang 10 kilo. Bagaimana dunia dan seisinya orang yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Namun sekali lagi problemnya adalah pahala tidak pernah cash. Dia akan cair nanti pada kehidupan akhirat. Dan inilah tantangan keimanan seorang mukmin. Sama duduk hadir pada majelis ilmu, di antara keutamanya dari sekian banyak keutamanya adalah dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia. Allah sebutkan fulan orang baik, fulan orang baik, kata Allah, di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bagi waktu kita sebagaimana biasa, sebahagian materi ulun sampaikan dan sebahagian waktu mungkin kita akan berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Ulun akan kembali mengkaji ulang tentang salah satu rukun yang cukup banyak menyita perhatian para ulama berkaitan dengan ibadah sholat, yang ideal bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat kita, karena ibadah sholat yang baik itu akan menghasilkan manfaat yang lebih besar. Kita akan bersama dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini banyak diperbincangkan oleh para ulama. Dari bacaan yang wajib dibaca, dari isyarat telunjuknya kayak apa, dari doa-doa apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tasyahud akhir kita tahu ini salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, dan dia salah satu rukun yang cukup menentukan. Di dalam tasyahud akhir pada ibadah sholat yang kita kerjakan ada 3 bacaan yang wajib untuk dibaca dan tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Ada 3 bacaan pada tasyahud akhir yang tidak boleh ditinggalkan. Yang siapapun meninggalkan salah satu dari 3 bacaan ini, ketika itu dilakukan dengan tidak sengaja, maka dia harus sujud sahwi. Kalau dilakukan dengan sengaja, dia harus mengulang sholatnya. 3 bacaan tersebut adalah yang pertama, kalimat at-tahiyyatulillah. At-tahiyyatulillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama, kalimat at-tahiyyat. Bacaan yang kedua yang wajib untuk dibaca adalah kalimat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Di antara salawat Ibrahimiyah yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini diantara salawat yang pernah diajarkan Nabi. Bacaan yang ketiga yang wajib untuk dibaca adalah doa di 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnati syarri masihid dajjal. Dalam riwayat yang lain wa fitnati syarri masih, dalam riwayat yang lain wa syarri masihid dajjal. Ada wa fitnati syarri masihid dajjal. Ada yang tidak menggunakan kalimat fitnah, wasyari masih dajjal. Ini 3 bacaan yang wajib untuk dibaca. Artinya kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, kalau kita mengerjakan sholat berjamaah, tahu-tahu kita belum selesai membaca ketiga bacaan ini, kita baru sampai kalimat at-tahiyyatulillah wa salatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahu-tahu imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita belum selesai membaca. Maka apa yang kita lakukan? Kita tuntaskan dulu bacaan kita. Imam salam, sementara bacaan kita belum selesai, kita jangan umpat salam. Karena 3 bacaan ini hukumnya wajib. Kita selesaikan dulu kalimat salawat atas Rasul. Kita selesaikan dulu membaca doa di 4 perlindungan. Walaupun imam sudah assalamualaikum warahmatullah. Karena sekali lagi 3 bacaan ini hukumnya wajib. Kalau ada orang imam sudah salam, misalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan dia baru sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tahu-tahu dia salam, orang ini sujud sahwi. Walaupun ketika itu dia lupa, nah kalau diingat dia telanjur salam, orang ini sujud sahwi, maka kalau diingat dimaafkan aja, benar dimaafkan, namun syariatnya tetap dia sujud sahwi. Dia dimaafkan, dia tidak berdosa, tapi tetap dia sujud sahwi. Karena kalau sengaja dia tinggalkan, dia harus mengulang sholatnya. Kalau sengaja dia tinggalkan, dia harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena itu salah satu bacaan yang wajib untuk dibaca. Nah, 3 bacaan tadi dari at-tahiyyatulillah wa salatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini masuk pada satu hadis yang pertama. Kata Rasul, kalau kalian duduk pada tasyahud, maka bacalah kalimat at-tahiyyat dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, kalian harus bersalawat kepada aku. Rasul sebutkan kalian harus bersalawat. Salawat yang dimaksud sekali lagi adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu ada sekitar 8 atau 9 macam. Ada yang menggunakan innaka Hamidum Majid, itu hanya 1 kali.
ditempatkan di akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang innaka Hamidum Majid satu kali. Ada yang innaka Hamidum Majidnya itu dua kali. Sebagaimana contoh yang pertama tadi. Ada yang mengganti kalimat innaka Hamidum Majid dengan kalimat fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini pun juga disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita pahami adalah semua model salawat Ibrahimiyah tidak satu pun memasukkan kalimat Sayyidina. Tidak satu pun memasukkan kalimat Sayyidina. Tidak satu pun Rasul mengajarkan dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di dalam salawat Ibrahimiyah. Sehingga mohon maaf, tidak ideal bagi kita untuk memasukkan satu kalimat yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sebutkan shollu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Apakah boleh orang tersebut bersalawat dengan memasukkan kalimat Sayyidina? Kalau itu di luar dari salat, kalau itu di luar dari salat, sebahagian ulama memperbolehkan. Contoh, ada orang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah ini hukumnya boleh? Kalau itu di luar dari sholat tidak dipermasalahkan. Tapi kalau di dalam sholat, kelazimannya adalah, keharusannya adalah shollu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka ketetapan yang dijelaskan Rasul adalah salawat Ibrahimiyah tidak memasukkan kalimat Sayyidina. Ada dua model ibadah yang mendapatkan perhatian besar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ibadah sholat, yang kedua ibadah umroh dan haji. Dua ibadah ini benar-benar diperhatikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul beliau mempraktekkan sholat, kemudian Rasulullah timpali lagi dengan pernyataan shollu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasul melaksanakan umroh, beliau melaksanakan ibadah haji. Kemudian Rasulullah timpali lagi dengan pernyataan khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana cara aku berumroh dan berhaji. Dua ibadah ini beda dibandingkan ibadah yang lain. Kalau puasa, turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasul tidak sebutkan berpuasa kalian sebagaimana kalian melihat aku berpuasa, tidak. Ibadah-ibadah yang lain tidak ditekankan sebagaimana di dua ibadah ini. Rasul praktek sholat, Rasulullah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Padahal Nabi ini sholat, dan itu dilihat oleh para sahabat. Tetap Rasul sebutkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Umroh dan haji, Nabi praktek umroh, Nabi umroh, Nabi ibadah haji juga. Dan sahabat melihat dan mengetahui cara bagaimana umroh dan hajinya Rasul. Tapi Rasul tetap menyatakan khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana cara aku ini berumroh dan berhaji, kata Rasul. Kenapa dua hal ini, dua ibadah ini sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dua ibadah ini yang paling banyak terjadi kesalahan dan paling banyak terjadi khilaf. Di dua ibadah ini yang paling banyak terjadi kesalahan, dan di dua ibadah ini yang paling banyak terjadi perbedaan. Puasa tidak terjadi perbedaan, paling menentukan harinya aja. Tapi kalau cara berpuasa orang semua tahu, dari sahur sampai adzan maghrib, kadang makan, kadang minum ini dan yang lainnya. Orang tahu, hampir tidak terjadi khilaf. Tapi kalau sholat, macam-macam model orang yang sholat. Kalau umroh dan haji, macam-macam cara orang yang berumroh dan berhaji. Ada saja hal-hal yang dimasukkan dan diberikan atau diajarkan oleh sebahagian orang, sehingga seakan-akan umroh atau haji itu perkara yang berat. Ada yang menyuruh ini itu macam-macam. Sama ibadah sholat, ada saja hal-hal yang dimasukkan pada perkara-perkara yang baru. Nah, dua ibadah ini sekali lagi dua ibadah yang sangat ditekankan dan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dua model ibadah ini yang paling banyak terjadi perbedaan.
Dan faktanya seperti itu. Kalimat Sayyidina di dalam salawat kepada Rasul pada saat kita membaca salawat Ibrahimiyah, kalau itu di dalam sholat ini tidak diperkenankan. Karena resikonya kata Nabi, la tasihu sholata fiha min kalamin nas. Kalian kata Nabi jangan memasukkan kalimat apapun di dalam sholat, karena itu akan berakibat sholat kalian itu tidak baik kata Nabi. Dalam riwayat yang lain bahkan tidak sah. Kalian jangan masukkan apapun di dalam sholat kata Nabi, kalimat apapun di dalam sholat, karena ini akan menjadikan sholat kalian itu tidak sempurna pahalanya. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak sah sholat kalian. Makanya ketika ada orang yang berpendapat Muhammad setelah ghairi maghdubi alaihim waladhdallin, ada orang yang memasukkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini dhalal mudhil kata para ulama. Ini kalimat sesat lagi menyesatkan. Karena tidak boleh orang itu memasukkan kalimat apapun di dalam sholat. Yang harus kita pahami, semua ibadah apapun itu muaranya dari Allah. Tidak pernah datang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ajarkan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada kita, kepada para sahabat. Ibadah sholat itu muaranya dari Allah. Allah utus Jibril untuk mengajarkan bagaimana cara sholat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muaranya dari Allah. Sehingga Rasul pun ketika beliau sholat itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sampai menyebutkan, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin. Wahai Muhammad kata Allah, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, kalaulah seandainya engkau bermain dalam syariat ini, maka sungguh kata Allah, la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin. Kami akan tarik urat jantung engkau dan kami akan putuskan. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau engkau mencoba untuk membuat model syariat baru, engkau bikin model syariat baru, taqawwal alaina ba'dal aqawil, engkau bikin ucapan yang ucapan itu tidak pernah datang dari Allah. Hasilnya kata Allah, la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin. Kami akan tarik urat jantung engkau dan kami putuskan. Dan itu mustahil terjadi kepada Rasul. Karena semua syariat ini itu muaranya dari Allah. Ketika salawat Ibrahimiyah tidak memasukkan kalimat Sayyidina, ya sudah tidak perlu untuk kita masukkan. Tidak perlu untuk kita masukkan. Karena dia beresiko la tasihu salata fiha min kalamin nas. Jangan engkau memasukkan kalimat apapun di dalam salat kata Rasulullah. Karena itu akan menjadikan salat kalian tidak benar. Oleh karena itu, wallahualam, pendapat yang terbaik adalah ketika kita sujud. Di sujud itu kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Pendapat terbaik pada saat kita sujud, pada saat kita berdoa pada saat sujud, tidak perlu untuk dilafadzkan, cukup di dalam hati. Kenapa? Karena kalau itu kita ucapkan, ucapan kita di luar dari zikir sholat, sehingga itu akan berakibat dalam sholat kita. Kalau ingin doa pada saat sujud, pendapat terbaik adalah cukup di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Setelah orang itu membaca subhan rabbi ala atau subhan rabbi ala wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, dia mau doa apapun silahkan, tapi cukup dalam hati. Karena kalau itu dia ucapkan, dia punya resiko la tasihu salata fiha min kalamin nas. Dia punya resiko salatnya dianggap tidak sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di dalam salat tidak ideal untuk memasukkan kalimat Sayyidina. Adapun kalau di luar dari salat, sebahagian ulama itu memperbolehkan, dengan catatan ketika kalimat Sayyidina itu diucapkan di luar dari zikir salat, dia tidak meyakini bahwasanya Sayyidina itu bagian dari salawat. Orang kalau baca Allahumma sholli ala Muhammad dengan orang yang membaca kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kalau ini ucapan ini kalimat Sayyidina ala Muhammad dianggap itu bagian dari salawat, Sayyidina dianggap bagian dari salawat, maka itu tidak ada hadis Rasul.
Tapi kalau Sayyidina tersebut hanya sekedar untuk menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan dengan pendapat sebagaimana yang disebutkan tadi. Karena seperti ini. Ada orang punya alasan kenapa saya harus memasukkan kalimat Sayyidina, katanya, untuk menghormati dan memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita langsung sebut Allahumma sholli ala Muhammad langsung dengan nama Muhammad, menurut pendapat tadi ini tidak terlalu sopan. Sama kita memanggil orang yang kita hormati, kita tidak nyaman langsung menyebut nama orang tadi. Kita tidak nyaman menyebut langsung nama orang tersebut, sehingga dimasukkanlah kadang bapak fulan atau ibu fulan misalnya. Untuk apa? Untuk menghormati orang ini. Nah, ini yang dipahami oleh sebahagian orang ketika memasukkan kalimat Sayyidina adalah untuk menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena langsung sebut nama Muhammad itu tidak nyaman. Kalau dengan nama orang lain saja kita tidak nyaman, apalagi dengan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdalil dengan pernyataan hadis Nabi, ana sayyidu ibnu Adam wala fakhr. Saya, kata Rasulullah, adalah pemimpin dari seluruh anak-anak Adam dan tidak ada kesombongan dari ucapan aku ini, kata Rasul. Rasul itu mengakui ana sayyidu ibnu Adam. Aku pemimpin dari seluruh anak-anak Adam dan tidak ada kesombongan dari ucapan aku ini, kata Rasul. Rasul sebutkan ana sayyid, saya ini pemimpin. Nah, pernyataan Nabi ana sayyid, aku ini adalah pemimpin, inilah yang dijadikan pendalilan, dijadikan alasan kenapa ada orang yang memasukkan kalimat Sayyidina pada salawat kita, karena Rasul menyatakan saya ini sayyid, maka dimasukkanlah kalimat Sayyidina pada salawat yang dia ucapkan. Tapi apakah ada hadis Nabi bahwasanya salawat itu memasukkan kalimat Sayyidina? Tidak ada. Sebagaimana sahabat itu pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Maka kata Rasul, sholli alayya sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah kalian kepada aku dengan ucapan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ucapkanlah kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam riwayat yang lain bersalawatlah kalian dengan salawat Ibrahimiyah. Tidak satupun Nabi menyebutkan bersalawatlah kalian dengan ucapan kalimat Sayyidina Muhammad. Rasul tidak pernah sebutkan ini. Namun apakah boleh? Sekali lagi boleh, selama apa yang dia ucapkan itu tidak dia yakini itu bagian dari salawat, hanya sekedar menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mencari mana yang lebih afdal. Apakah ketika bersalawat kepada Nabi, ulun sampaikan ini di luar dari sholat, apakah ketika kita bersalawat kepada Rasul lebih afdal untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau langsung Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih afdal dari dua pendapat ini? Yang lebih afdal adalah tidak memasukkan kalimat Sayyidina. Kenapa? Karena khairu huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk yang datang langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau alasannya kalimat Sayyidina ini untuk menghormati dan memuliakan Rasul dan mencintai Nabi, kita dengan sahabat jauh lebih mencintai sahabat dibandingkan kita kepada Rasul. Sahabat itu rela ikhlas berkorban jiwa-jiwa mereka. Mereka berkorban dengan harta-harta mereka untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ini 4 orang terbaik. Khairun nas ba'dal anbiya Abu Bakrin, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Manusia terbaik setelah para nabi, ranking satunya Abu Bakar. Posisi kedua Umar, yang nomor 3 adalah Utsman, yang keempat adalah Ali. 4 orang terbaik yang dikenal dengan istilah khulafa, yang disematkan gelar Rasyidin al-Mahdiyin min ba'di. 4 orang inilah 4 orang yang telah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. 4 orang ini ketika bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memasukkan kalimat Sayyidina. Apakah mereka tidak mencintai Rasul? Mereka jauh mencintai Rasul dibandingkan kita. Apakah mereka tidak memuliakan Rasul? Mereka jauh lebih memuliakan dibandingkan kita. Ulun bicara mana yang paling afdal? Yang paling afdal dia tidak memasukkan kalimat Sayyidina. Namun apakah salah? Tidak salah orang yang memasukkan kalimat Sayyidina. Jadi jangan pian salah mengartikan apa yang ulun sampaikan. Kalimat Sayyidina itu hukumnya boleh.
Hukumnya boleh untuk diucapkan selama di luar dari sholat, selama tidak diyakini itu bagian dari salawat. Tapi kalau bicara mana yang afdol, yang paling afdol adalah apa yang hanya diajarkan Nabi. Pelajaran yang diajarkan Nabi tidak memasukkan kalimat Sayyidina. Yang kedua, orang-orang terbaik sebelum kita ketika bersalawat kepada Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali misalnya, mereka tidak memasukkan kalimat Sayyidina tadi. Sementara mereka lah orang-orang yang jauh lebih mencintai kepada Rasul dibandingkan kita, mohon maaf. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan hukumnya adalah kalau ingin memasukkan kalimat Sayyidina, silahkan dengan catatan itu bukan bagian dari salawat. Hanya untuk menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun di luar dari zikir salat. Tapi kalau bicara mana yang afdal adalah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak salah orang yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak salah. Kita jangan juga ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu lain bagian kita tuh ya. Lain grup kita itu ya. Dia membaca salawat kepada Rasul, hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bacaan yang ketiga yang wajib tadi adalah di 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnati syarri masihid dajjal. Dalam riwayat yang lain wa fitnati masihid dajjal. Dan riwayat yang lain wa syarri masihid dajjal. Ini wajib untuk dibaca. Wajib untuk dibaca. Sisanya itu hukumnya sunnah, seperti doa setelah itu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib misalnya. Ini hukumnya sunnah. Tapi berhenti sampai kalimat sebagaimana yang disebutkan sampai kalimat dajjal, masih dajjal, maka ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Kapan kita memberikan isyarat dengan telunjuk? Isyarat dengan telunjuk itu ada banyak pendapat. Ada yang berpendapat dari kalimat asyhadu alla. Ada yang dari kalimat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada yang dari kalimat at-tahiyatu lillah. Pendapat yang paling rajih adalah dari kalimat at-tahiyatu lillah. Meskipun yang dari asyhadu alla itu tidak salah. Kenapa? Karena dari kalimat at-tahiyat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini hadis yang paling sahih tentang kapan kita mengangkat isyarat telunjuk pada saat kita sholat. Yang Rasul disebutkan dalam riwayat, beliau meletakkan tangan kanan di paha kanan beliau, tangan kiri di sebelah kiri Rasulullah, kemudian beliau memberikan isyarat dengan telunjuk. Dan itu dimulai dari kalimat at-tahiyatu lillah. Ini yang afdal. Ini dalil yang lebih sahih. Tapi kalau pian yang dari asyhadu alla, apakah salah? Tidak salah. Bahkan pian tidak berikan isyarat pun sholatnya sah. Karena ini sunnah. Ada misalnya orang kada berisyaratan, nah kayak ini aja sudah. Selesai sholat, rupanya kawan dihiga mencangangi benar. Ikam tadi kada pakai ini kenapa ya? Aku kada ingat kesedihan. Itu tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Kenapa ini sunnah? Rupanya kawan cangang benar nang kayaknya. Apalagi nang bergerak-gerak ini cangangi orang benar. Nah, isyarat dengan telunjuk ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Model isyarat itu ada 3. Yang saya itu ada 3. Yang pertama, dhamma asabi'ahu wa asyara bis sababah. Nabi gabungkan semua jari jemari beliau genggam seperti ini, kemudian beliau berikan isyarat dengan telunjuk seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yaj'al salasa wa khamsina wa asyara bisababah. Nabi bikin angka 53, kemudian beliau berikan isyarat dengan telunjuk. 53 seperti ini. Ini 5 dalam bahasa Arab. 5 bahasa Arab, lain bahasa Indonesia. 5 yang bulat itu 5. Kemudian 1 2 3. Bikin angka 53, kemudian berikan isyarat. Nah, ada lubang enggak? Kalau tadi itu ada berlubang. Tadi itu dia genggam. Yang kedua seperti ini. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah Nabi itu pernah untuk mendekatkan jempol dengan telunjuk beliau seperti ini. Nah ini afdal itu dari kalimat at-tahiyat.
Namun apakah salah dari kalimat asyhadu alla? Silahkan dia berikan isyarat. Kapan kita menurunkan isyarat ini? Kapan kita menurunkan isyarat ini? Menurunkan isyarat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah bersamaan dengan salamnya kita. Kita assalamualaikum warahmatullahi turun. Nah, pendapat yang kedua, setelah kita salam assalamualaikum warahmatullahi baru diturunkan. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bersamaan dengan salamnya kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi turun. Assalamualaikum warahmatullahi. Pendapat yang kedua, salam dulu assalamualaikum warahmatullahi baru diturunkan. Hanya dua pendapat ini yang disebutkan kapan kita menurunkan isyarat. Artinya, kalau di dalam sholat berjamaah kita sudah selesai membaca sampai 4 perlindungan, imam belum selesai, ini isyarat jangan turun dulu. Kenapa? Karena kita belum salam. Jadi yang dihitung itu adalah salamnya kita, bukan salamnya imam. Imam assalamualaikum warahmatullahi, kita turun, padahal kita belum misalnya. Turunnya isyarat ini adalah pada saat kita mengucapkan salam atau setelah kita mengucapkan salam. Jadi kalau seandainya di dalam salat berjamaah ternyata imam belum selesai membaca, kita sudah selesai, apakah kita turunkan? Tidak. Kita tunggu sampai kita mengucapkan salam. Ini kapan turunnya isyarat tadi. Sekarang ada dari sebahagian orang bikin isyarat tapi dia gerak-gerakan jarinya. Ini ada yang seperti ini. Belum tahu di wadah bebinian di lakian ada bang? Ada juga. Nah, ada kurang lebih aja. Apakah isyarat yang seperti ini? Itu disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Yang harus kita pahami, isyarat yang seperti ini yang tidak menggerakkan itu lebih dari 20 periwayatan. 20 hadis menjelaskan tidak menggerakkan. Ada riwayat yang menggerakkan dari perawi yang bernama Zaidah ibnu Qudamah. Nah, Zaidah ibnu Qudamah ini menceritakan Nabi memberikan isyarat dengan telunjuk, thumma yuharrikuha wa yuharrikuha, kemudian beliau menggerakkan dalam riwayat yang dan beliau menggerakkan. Inilah yang menjadikan sebab kenapa ada pendapat orang yang menggerakkan. Apakah pernyataan ini sahih? Zaidah ibnu Qudamah yang menceritakan hadis ini orangnya jujur. Dia jujur dan dia punya hafalan yang baik. Syarat mutlak orang itu harus meriwayatkan hadis Nabi adalah pertama dia harus jujur. Yang kedua dia harus punya hafalan yang sangat baik. Tidak boleh hafalannya itu meleset. Dia harus punya kekuatan hafalan di atas rata-rata. Dan orangnya jujur. Ada orangnya hafalannya bagus tapi tidak jujur, itu akan dicoret. Ada orangnya jujur tapi hafalannya tidak baik, ini pun dicoret. Imam Bukhari itu pernah ingin mengambil satu hadis Rasulullah SAW. Maka Imam Bukhari itu melakukan perjalanan kurang lebih sampai 3 hari. Beliau dapatkan orang yang menceritakan hadisnya. Kata Imam Bukhari, saya ingin bermalam di rumah engkau. Imam Bukhari ingin tes bagaimana orang ini. Ternyata hafalannya sangat bagus, kecerdasannya luar biasa. Namun di hari terakhir Imam Bukhari yang bermalam di rumah tadi, ternyata orang ini dia membawa nampan, dan dia punya ayam, punya ternak ayam. Supaya ayamnya berparak, pura-pura ada baras kah, ada apa supaya berparak. Padahal tidak ada makanan ayamnya. Begitu ayamnya mendekat, dia ambil, kemudian dia masukkan ke kandang. Jadi Imam Bukhari, saya coret hadis ini. Kenapa? Ayam aja dikeramputinya, apalagi yang lain. Padahal Imam Bukhari melakukan perjalanan 3 hari untuk mendapatkan orang ini. Orang ini punya hafalan sangat baik. Dia punya kekuatan hafalan sangat bagus. Tapi gara-gara dia mau memakani ayam, kisahnya hendak memakani ayam, hendak memasukkan ayam ke kandang, jadi Imam Bukhari ayam aja didustainya. Akhirnya apa? Dicoretlah hadis ini. Ketat sekali persyaratan hadis itu dikatakan sahih. Nah, hadis yang menggerakkan ini orangnya jujur. Orangnya jujur dan tidak ada celah.
orangnya punya hafalan sangat baik, tapi masalahnya adalah dia hanya sendiri meriwayatkan, itu pun tidak cukup. Sementara yang tidak menggerakkan itu 20 hadis tidak menggerakkan. Maka biar bagaimanapun yang tidak menggerakkan itu lebih utama. Yang tidak menggerakkan itu lebih utama. Yang meriwayatkan banyak semuanya sahih. Yang menggerakkan itu hanya satu orang, walaupun orang ini jujur tapi dia sendiri, maka yang diambil adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis tadi yang tidak menggerakkan. Baik, kalau seandainya ingin tetap menggerakkan juga, maka itu pun kata para ulama tempatnya hanya pada saat doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnati syarri masjid dajjal. Bukan dari at-tahiyat. Kalau hendak menggerakkan juga. Tapi yang nyaman itu kalau bisa menggerakkan. Kenapa? 20 hadis Nabi tidak menggerakkan. Karena menggerakkan ini kan bingung juga nya. Kayak apa cara menggerakkannya? Ada juga nang berputar-putar. Ada nang betunjul. Ada nang turun naik. Ada nang laju turun naiknya, ada nang gamat benesiden. Dia pun juga bingung untuk bagaimana cara menggerakkannya. Maka wallahualam pendapat yang terbaik adalah tidak perlu untuk menggerakkan. Namun kalau tetap ada yang menggerakkan, silahkan dengan pendapat tersebut. Tapi ketahuilah 20 hadis Nabi tidak menggerakkan, hanya satu riwayat yang menggerakkan, sehingga wallahualam jumhur ulama menyebutkan tidak menggerakkan itu lebih baik. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini dulu kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Israk di masjid yang abdah itu Ustaz, ini kan sudah kenal lewat iman, pas dulu kan langsung dikerjakan boleh nggak Ustaz? Ya. Ada yang bertanya juga sama Ustaz, beli ke rumah mengerjakan sholat israk itu boleh nggak Ustaz di rumah? Di rumah, masjid kan dia bilang terpancap ya kayak gitu di rumah aja. Ya. Namun penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada yang lain? Waalaikumsalam. Kedua telapak tangan dalam sholat itu batasannya sampai mana saja. Lalu pada saat sujud itu apakah boleh telapak tangan itu terhalang oleh jilbab atau? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, mengenai sholawat Ibrahim itu sering mendengar ada yang inna kahamidul masjid, ada juga yang fil alamin inna kahamidul masjid. Itu yang mana yang mungkin Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Mungkin untuk bertanya di luar tema tentang wudhu Ustaz. Misalkan kita dalam keadaan Ustaz itu belum pernah mendengar itu kita diperbolehkan berwudhu. Cuman dari wudhu itu sendiri kita tidak menghilangkan hadas besar dan kecil. Tapi ada yang lain. Misalkan Ustaz dalam keadaan haid itu tadi kita berwudu dan kita membaca Al-Quran yang tanpa maksudnya yang ada terjemahannya itu diperbolehkan untuk berjamaah atau gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Cukup dulu lah. Jangan tapi dicari-cari benar. Cukup dulu. Baik, mungkin yang pertama, salat isyraq di masjid. Benar memang kejelasan hadis-hadis Nabi SAW ketika bicara salat syuruk atau isyraq adalah barang siapa orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, kata Nabi, di masjid, tsumma qa'ada yadhkuru Allah Ta'ala, kemudian di dalam masjid tersebut dia menunggu sampai munculnya matahari. Ketika dia menunggu, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah, entah zikir, baca Quran, hadir pada majelis ilmu, doa atau apapun, ada ibadah yang dia masukkan sampai munculnya matahari, kata Nabi. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka amalan ini, kata Nabi, ka umrati tamatin, dicatatkan pahala seperti umroh yang sempurna. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan banyak ulama menyebutkan hadis ini sahih. Syarat pertama yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah salat subuhnya berjamaah. Yang kedua adalah terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah. Kemudian ketika itu dia menunggu sampai munculnya matahari. Nabi setiap menunggu waktu syuruk, selesai salat subuh, Nabi selesaikan semua zikir pagi. Selesai zikir pagi, tiba waktu syuruk, Nabi salat 2 rakaat. Ini praktek harian yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ketika sahabat melihat Rasulullah, kata sahabat, Nabi setiap selesai salat subuh beliau tetap di tempat salat beliau. Sementara kami, kata para sahabat, natahaddatsna bima natahaddatsna. Sementara kami, kata para sahabat, berbicara dengan pembicaraan apapun yang kami inginkan. Namun kami pun juga beribadah, kata para sahabat. Jadi sahabat, sebagian sahabat ada yang tidak full ibadahnya dari selesai subuh sampai munculnya matahari, ada sebagian sahabat yang full ibadahnya. Ini dalil bahwasanya ketika proses menunggu tadi, yang paling afdal jelas dia terus beribadah, tapi sewaktu-waktu dia berbicara itu hukumnya boleh. Kemudian dipersyaratkan juga tadi adalah terjadi di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syarat-syarat syuruk yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiba waktunya, jam menunjukkan misalnya masuk waktu syuruk, apakah kita boleh langsung sholat? Sebahagian ulama memperbolehkan. Kenapa? Karena isyarat jam itu menunjukkan sudah tibanya waktu syuruk. Apakah kita harus menunggu 5-10 menit misalnya? Kalau ingin tunggu silahkan. Sekarang bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan bahwasanya kita dilarang untuk melaksanakan sholat sampai munculnya matahari dan kita tunggu ukuran 1 atau 2 tombak, katanya, kurang lebih 5 atau 10 menit setelah itu. Ya, kalau ingin mengambil hadis tersebut silahkan. Namun isyarat yang disebutkan ini sudah memberikan isyarat ini sudah waktu syuruk. Apa dalilnya? Dalilnya perbuatan Nabi SAW. Rasul pernah ketika selesai sholat subuh beliau baca zikir pagi. Kemudian dirasa Nabi itu sudah masuk waktu syuruk, apa yang dilakukan Rasulullah keluar dari masjid. Karena di zaman dulu tidak ada jam, tidak ada penunjuk waktu. Nabi keluar, Nabi lihat keadaan sudah muncul matahari. Nabi masuk, kemudian beliau langsung sholat. Ini dalil, kata para ulama, ketika itu waktu syuruk baru tiba, Nabi langsung sholat. Maka kalau misalnya ada orang yang begitu ada isyarat jam berbunyi, dia langsung sholat, apakah boleh? Boleh, karena Nabi pun pernah praktek. Tapi kalau ingin tunggu waktunya misalnya beberapa menit, silahkan. Tinggal orang itu memahami, apakah dia memahami syuruk itu awal duha atau syuruk itu sholat yang berbeda dengan sholat duha. Kalau dia memahami syuruk itu adalah sholat awal duha, maka dia harus tunggu 5-10 menit. Tapi kalau dia tidak memahami syuruk itu awal duha, dia sholat yang berpisah, bukan sholat duha, maka isyarat berbunyi, dia langsung sholat. Paham pian bola? Balum pian bola, tahu. Seperti ini. Kalau ada orang memahami syuruk itu adalah bagian dari duha, maka pendapat ini mengharuskan orang tadi menunggu sampai 5-10 menit dulu, karena itu belum masuk waktu duha.
Tapi kalau ada yang berpendapat syuruk itu bukan bagian waktu duha, bukan bagian dari waktu duha, dia tidak peduli 5-10 menit ini. Begitu masuk dia sholat. Kita uji sekarang kekuatan dalil dari dua pendapat ini. Bagi orang yang berpendapat syuruk itu bagian dari duha, sehingga kelazimannya, keharusannya adalah dia tunggu 5-10 menit dulu baru dia sholat. Bagi orang yang memahami itu waktu duha, permasalahannya adalah syuruk itu berbeda dengan duha. Kenapa? Syuruk itu disyaratkan harus sholat subuh berjamaah di masjid. Orang sholat duha tidak harus syaratnya dia sholat subuh dulu di masjid. Yang kedua, duha itu bebas dimanapun, hendak di rumah kah, hendak di kantor silahkan. Sementara syuruk dipersyaratkan di rumah dari rumah-rumah Allah. Yang ketiga, syuruk itu terbatas hanya 2 rakaat. Sementara duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh sekian rakaat. Yang keempat, keutamaan syuruk itu berbeda dengan keutamaan duha. Dari 4 perbedaan ini, maka syuruk itu bukan waktu duha. Kesimpulannya, ketika berbunyi dia langsung sholat tidak masalah. Kenapa? Karena dia memahami syuruk itu berbeda dengan duha. Tapi kalau orang ini memahami syuruk itu bagian dari duha, yang dikenal dengan istilah subhatul duha, yang dikenal dengan istilah awal duha, maka dia pasti mengharuskan harus tunggu 5-10 menit. Kenapa? Itu belum masuk waktu duha. Paham pian bola? Nah, ini sudah terpaham kira-kira. Jadi permasalahannya itu, artinya kalau ada kawan langsung sholat ya sudah, dia memahami itu di luar dari duha. Kalau ada yang mengatakan oh ini jangan, maka orang ini pasti memahami itu bagian dari duha, bagian dari duha. Jadi ya tinggal kita memahami seperti apa. Dan Zahiriyah berpendapat bahwasanya syuruk itu berbeda dengan duha karena banyaknya perbedaan tadi. Praktek Rasul itu jelas, Nabi keluar lihat oh sekarang sudah masuk waktu syuruk, Nabi langsung sholat. Nabi tidak tunggu sekian waktu. Nabi tidak tunggu sekian waktu. Namun sekali lagi ya silahkan mengambil pendapat tadi. Kalau misalnya aku hendak menunggu aja ya 5-10 menit silahkan. Walaupun dia memahami itu waktu syuruk misalnya, silahkan. Tapi ketika dia menunggu tadi, permasalahannya adalah kalau karena kada nyaman lawan kawan aja jangan. Karena ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Aku menunggu aja ya, bobohannya menunggu aja. Ya sudah. Kita yakinnya apa? Itu yang kita kerjakan, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana batasan telapak tangan ketika kita mengerjakan sholat? Batasannya adalah sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW, aurat perempuan itu sama sebagaimana aurat di dalam sholat atau aurat di luar sholat. Ila hada wa hada, kata Nabi, itu yang terbuka adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini boleh terbuka bagian dalam ataupun bagian luar, atau bagian luarnya saja terbuka, bagian dalam tertutup, atau hanya jari jemarinya saja terbuka, itu boleh. Intinya ada bagian yang dia buka, tidak dia tutup semuanya, bagian dalam dan bagian luar jangan. Ada bagian yang terbuka. Ini berkaitan dengan telapak tangan. Sekarang ketika ada orang yang sujud kemudian dia tertutup dengan mukena dengan jilbabnya misalnya. Jangankan sujud, ketika dia berdiri pun kadang tertutup misalnya. Apakah ini dikatakan menutup kedua telapak tangan? Tidak. Kenapa? Karena hukum asalnya itu tidak tertutup. Hukum asalnya tidak tertutup. Hukum asalnya ketika orang sholat, hukum asal ketika dia akan sholat itu terbuka. Masalah dia takbir Allah Akbar kemudian tertutup jilbab, tertutup mukena misalnya, ya sudah tidak masalah. Kenapa? Karena hukum asalnya ini terbuka. Hukum asalnya terbuka. Orang yang sujud kemudian tertutup jilbab, tertutup mukena misalnya, apakah ini menutup? Tidak, karena hukum asalnya dia terbuka. Hukum asalnya terbuka. Sehingga tidak memudaratkan dan tidak dipermasalahkan ketika dia sujud, ketika dia berdiri misalnya. Karena kembali kepada hukum awal dia adalah itu terbuka telapak tangannya, baik dalam ataupun bagian luarnya. Kecuali dari awal sholat dia sudah pakai sarung tangan yang kandal atau sarung tangan yang biasa misalnya, tertutup bagian dalam dan bagian luar. Ini yang tidak dibenarkan. Ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau dari awal sholat dia sudah terbuka bagian telapak tangannya, maka ini yang dihitung hukumnya. Ini yang dihitung hukumnya, wallahu a'lam.
Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah salawat kepada Rasulullah. Ada yang menggunakan innaka hamidum majid, ada yang menggunakan fil alamin innaka hamidum majid. Sebagaimana yang sudah ulun sampaikan tadi, ada sekitar 8 atau 9 macam model salawat Ibrahimiyah, dan kedua-duanya benar. Ada yang innaka hamidum majidnya 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang mengganti innaka hamidum majid dengan fil alamin innaka hamidum majid, dan itu semua disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah seorang perempuan yang dalam keadaan haid, apakah disyariatkan tetap untuk berwudu? Secara umum tetap diperintahkan untuk berwudu. Misalnya dia akan tidur, apakah dia berwudu dulu? Dia berwudu dulu. Meskipun wudunya ini tidak akan menjadikan dia suci, karena dia masih dalam keadaan haid. Tapi keutamaan orang-orang yang berwudu sebelum dia tidur, dia didoakan oleh para malaikat. Seorang perempuan dia dalam keadaan haid, apakah dia melepas syariat wudu? Tetap dia berwudu. Karena wudu itu hanya orang perempuan haid, seorang perempuan haid itu hanya dilarang beribadah. Pertama, dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa, dilarang untuk tawaf. 3 ibadah ini disepakati oleh para ulama. Sementara yang lainnya, baca Quran misalnya, apakah diperbolehkan? Jumhur ulama menyatakan hukumnya boleh selama dia tidak pegang mushaf. Yang paling aman dia pakai sarung tangan, yang paling aman. Kemudian dia buka lembaran-lembaran tadi. Yang lebih aman lagi di zaman kita hari ini, dia pakai handphone misalnya, ada aplikasi Quran. Ini jelas hukumnya diperbolehkan. Seorang perempuan haid, apakah boleh dia baca Quran? Boleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, pada saat beliau tawaf, pada saat beliau sa'i dan beliau dalam keadaan haid, ketika itu Aisyah membaca ayat Al-Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa itamara la junaha alaihi ayyatawafa bihima, dan seterusnya. Dan ketika itu Aisyah dalam keadaan haid dan boleh membaca Al-Quran. Ini dalil kata para ulama, perempuan haid dia boleh baca Quran selama dia tidak pegang mushaf. Ya, diusahakan dia selama dia tidak memegang mushaf tidak masalah. Kalau dia harus memegang Al-Quran misalnya, paling tidak dia pakai sarung tangan untuk membuka lembaran-lembaran tadi, paling tidak. Tapi yang paling aman dia dengan handphone misalnya, yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Dan kembali bahwasanya perempuan haid tetap dianjurkan untuk berwudu, tetap dianjurkan untuk berwudu, untuk mengambil keutamaan orang-orang yang berwudu, terkhusus ketika dia akan tidur di waktu malamnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita mengerjakan puasa Ayyamul Bid, kebetulan jatuh pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu, bolehkah kita mengerjakannya di hari Kamis dan Sabtu saja? Hukumnya boleh kalau orang itu puasa Ayyamul Bid hanya 2 hari saja. Karena Ayyamul Bid tidak dituntut wajib 3 hari, tidak. Berbeda dengan 6 hari bulan Syawal, dia dipersyaratkan puasa 6 hari. Ayyamul Bid itu sama seperti puasa Senin Kemis. Ada orang dalam 1 pekan dia hanya puasa Kamisnya saja, Seninnya dia tidak berpuasa. Apakah boleh? Boleh. Kenapa ikam Kamis saja puasa ya? Nyaman kalau Kamis nih Siden, bukanya bubur ya Siden. Kalau Senin nasi aku ada nyaman ya Siden. Apakah boleh? Boleh kalau dia ingin puasa Kamisnya saja. Karena Senin Kemis tidak mutlak harus Senin Kemis. Ayyamul Bid tidak mutlak harus 3 hari. Dia boleh 2 hari, misalnya ya tadi Kamis dan Sabtu misalnya. Ketika hari Jumat dia ada kesibukan misalnya. Atau hari Sabtu misalnya ada acara, Kamis dan Jumat misalnya. Apakah boleh? Boleh. Karena Ayyamul Bid tidak dituntut mutlak harus 3 hari. Wallahu a'lam. Seorang perempuan ada keluar keputihan, tapi tidak begitu banyak. Bolehkah kita melaksanakan sholat? Wallahu a'lam, pendapat yang terbaik adalah apapun yang keluar dari dubur dan kubul, maka dia tidak boleh sholat. Apapun yang keluar dari dubur dan kubul. Sebagaimana keumuman dalil hadis Nabi SAW, ma kharaja minad duburi wal kubul, apa-apa yang keluar dari dubur dan kubul dia tidak sholat, kata Nabi SAW. Dia tidak sholat, kata Rasul SAW, apa-apa yang keluar dari dubur dan kubul. Berbeda kalau, mohon maaf, kalau plek. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah meriwayatkan, kami tidak menganggap kudrah was sufra, kami tidak menganggap plek itu bagian dari haid. Kata Aisyah, kami tidak menganggap. Artinya Aisyah menyebutkan kami sholat ketika keluar plek.
Tapi ketika haid bersambung dengan flek, maka flek itu hukumnya haid. Seperti ini, Bu. Dia keluar flek, tapi belum haid. Flek ini belum dihukumi haid. Belum dihukumi haid. Sampai keluar darah haid, maka barulah hukum haid. Ternyata selesai haid, keluar lagi flek. Apakah flek ini menjadikan dia tetap tidak sholat? Dia tetap tidak sholat. Kenapa? Karena flek yang bersambung dengan haid itu hukumnya haid. Tapi kalau flek yang tidak bersambung dengan haid, maka tidak dihukumi haid. Atau flek yang keluar lebih dulu dibandingkan haid, maka itu bukan haid. Paham pula? Mestinya pian lebih paham daripada ulun. Flek dan haid. Keluar flek, apakah dia sholat? Kami sholat, kata Aisyah. Kami akan sholat, kata Aisyah. Tapi ketika keluar haid, maka kami berhenti untuk sholat. Setelah haid selesai, muncul flek. Muncul flek. Flek ini masuk hukum haid. Dia tidak boleh sholat. Ketika ada jeda 1 hari, kemudian hari berikutnya muncul flek. Flek tidak dianggap haid. Ketika dia terpisah tidak dianggap, ketika dia di awal itu pun tidak dianggap. Paham pula? Nah, nggak ada paham, nggak ada kau lagi dah. Bagaimana cara bertobat yang benar? Ya jelas, yang pertama, oh ini sudah kayaknya nih dulu nih. Sudah lawas kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis sholat berjamaah kadang ada ibu-ibu di samping saya belum berzikir, mengobrol sama yang di sampingnya. Apakah boleh atau dapat rahmat dari Allah? Ya kalau sidin hendak bepandiran, sidin bepandiran. Tapi sidin tidak mendapatkan pahala dari zikir yang semestinya diperintahkan. Ketika obrolan tersebut sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, maka ini berpotensi melakukan kezoliman. Apa itu zolim? Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zolim. Kalau memang harus terjadi pembicaraan, maka pembicaraannya jangan nyaring, jangan sampai mengganggu orang yang sedang beribadah. Kalau memang harus terjadi pembicaraan, idealnya dia berzikir dulu, idealnya. Apakah orang-orang yang seperti tidak mendapatkan rahmat dari Allah? Wallahu alam. Yang jelas dia tidak dapat pahala. Tapi ketika itu mengganggu orang yang ada di sampingnya, maka ini terjadi kezoliman, Ya idealnya kalau harus bepandiran juga jangan nyaring. Kalau memang harus. Tapi kalau misalnya tidak terlalu penting, ya sudah dia berzikir. Karena biar bagaimanapun zikir ini perkara yang sangat diperintahkan, khususnya setelah kita melaksanakan ibadah salat. Wallahu alam. Sekarang sudah tidak COVID lagi, apakah masih dibolehkan salat pakai masker? Ya kalau memang misalnya dia berhajat, dia perlu, ya silahkan. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, maka jelas hukumnya makruh. Kalau sekarang tidak ada hajat, misalnya sidin selesmaan atau batukan misalnya, ini hajat, ini keperluan, maka silahkan. Tapi kalau tidak ada hajat, maka kembali kepada hukum asal, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena Nabi melarang kita ketika salat menutup bagian wajah kita. Nabi melarang bagi kita untuk menutup bagian wajah kita pada saat kita salat, kecuali dia punya hajat dan dia punya keperluan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan ulun mohon izin di 2 pekan berikutnya tidak bisa berhadir. Insyaallah melaksanakan ibadah umroh di hari Rabu lusa insyaallah. Tolong doa, mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, mudah-mudahan pian semua juga dikabulkan hajat dan keinginan pian semuanya. Baik, ulun akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.